Alhamdulillah. Here we go again. Bismillah, alhamdulillah. Oke, kita kembali lagi di obrolan penting episode kedua. Jadi gini coy, gue tuh kadang suka mikir, hidup ini sebenarnya pakai rumus apaan gitu. Kita merasa udah ngikutin aturan nih, tapi yang menang malah orang yang main ngasal gitu. Gue pengen cerita ini beberapa hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi sering bikin hidup kita jadi plot twist. Kalian ada yang suka bingung nggak gitu? Bingung aja gitu. Nah, gue percaya kalau kita sebagai manusia itu bisa lebih efisien jika mengambil keputusan menggunakan fisika. Misalkan lu bingung nih milih vacuum cleaner ya, dari berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan ya, kalau gue sih milih berdasarkan baterainya dulu, power dulu ya, mungkin meskipun ada tergantung kebutuhan ya, spesifikasi penggunaan lu seperti apa, tapi kalau bingung gue akan milih berdasarkan baterai dulu. Gue pasti milih yang tanpa baterai karena jelas lebih awet, tenaganya lebih gede, murah. Itu udah hukum alam, nggak mungkin enggak gitu. Kalau yang nggak pakai baterai, yang colok ke 220 langsung itu lebih besar tenaganya. Itu contoh. Dan nggak cuman di elektronik doang, banyak juga di kejadian sehari-hari. Misalkan ketika ngejemur baju. Istri gua selalu berekspektasi kalau gua jemur baju itu harus rapi, diperes kering, ditata biar cantik gitu. Terus apa yang gua lakukan? Ya kalau gua sih tetap jemur ngasal aja, soalnya tetap kering juga. Bedanya gua merasa lebih efisien secara effort dibandingkan dengan hasilnya loh. Ini kan kita di Indonesia ya, jemur baju itu bukan soal teknik tapi soal keyakinan. Selama matahari masih terbit di timur, baju lu bakal kering juga. Mau diperes kayak atlet angkat besi atau cuman dipelintir doang ala kadarnya, yang penting sore itu bakalan udah bisa dipakai lagi, tetap kering. Semua itu karena gue pertimbangannya tadi gitu. Terus misal kayak pas naik motor, kalau mau cepet sampai, triknya adalah cari rute yang paling sedikit deselerasi. Soalnya kadang kita suka lupa nih, biar cepet sampai nyarinya cuman yang paling deket aja, yang paling motong jalan. Padahal kalau lu nyelip-nyelip lewat kampung, itu kan jadinya otomatis lu melambat ya. Malah lama, jadi mending agak jauh tapi lancar. Bahkan itu bisa lebih hemat bensin juga loh meskipun agak muter. Soalnya mesin lu kerjanya stabil. Ini semua akan pertimbangan ini baru akan kita masuk ke kepala kita ketika kita mengetahui bahwa jarak itu tidak sama dengan waktu. Nggak mesti kayak gitu. Kata siapa tuh? Kata fisika lagi, bukan kata gua. Jadi lu muter dikit naik motor itu bisa jadi investasi waktu, bukannya boros-boros bensin. Tapi ya itu urusan fisika ya atau sains mah gampang sebenarnya, bisa dipelajari. Yang ribet itu kalau udah ngomongin manusia. Aneh-aneh kadang pemikirannya. Gua nggak tahu itu dapat dari mana. Misalnya gua sering banget lihat ketika ada orang yang pendiam dikit atau nggak pinter ngomong langsung dicap introvert. Bahkan introvert sama dengan ansos, sama dengan pendiam, udah satu kesatuan gitu, kayak sinonim, setara. Kayak kutukan coy, malahan. Bu, hati-hati ya, anaknya jangan suka gini-gini, nanti anaknya jadi introvert. Sampai diwanti-wanti gitu, lu jangan suka ini, lu main gini-gini biar gak introvert. Udah kayak penyakit gitu, kayak flu burung, introvert anjir. Padahal kalau lu tahu definisi yang benar ya, introvert, extrovert itu cuman cara orang ngecas energi. Kalau introvert dia recharge-nya ketika menyendiri, kalau extrovert sebaliknya dia ngecas dengan bersosial. Udah itu doang. Sesimpel dan sesempit itu definisi dasarnya.
Bukannya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bersosial, itu penyakit lain. Kenapa yang nggak bisa ngomong sama nggak punya temen jadi introvert? Beda itu mah, kagak ada hubungannya, kagak ada. Lu kalau pas hujan-hujan malah main ayunan kayak Naruto, ya lu pantes nggak punya temen, wajar itu mah. Jangan asal nyebut introvert, lu cari tahu dulu lah artinya apaan. Terus kalau ada temen lu yang suka gemeter gitu pas presentasi, keringetan, itu solusinya Anda ajak makan nasi uduk. Dia kelaparan, bukan introvert, kagak ada urusannya. Lu lihat Obama pas pidato juga dia lancar, jago malah, bisa dimengerti, lebih jago daripada kita semua gitu. Padahal dia introvert. Banyak tokoh dunia yang introvert, lu cari aja. Kagak ada hubungannya ngomong di depan gemeter atau lancar, itu kagak ada. Makanya lu jangan sok tahu, kata-kata gua sih. Ini istilah-istilah ini ada artinya gitu, minimal lu cari artinya. Jangan karena pernah dengar atau karena terdengar keren, saya akan menggunakan istilah introvert, extrovert. Mending cari tahu dulu coy. Gak usah dirakit-rakit sendiri, ini bukan Megazord. Itu baru urusan istilah-istilah ya yang mungkin salah digunakan. Tapi ada yang lebih aneh, lebih absurd soal urusan rezeki. Kadang yang kelihatan gak niat itu malah hidupnya lebih enak. Sementara yang pinter itu kadang cuma nontonin doang. Lu pernah lihat gak? Misal orang yang jualan di marketplace Facebook ya, macam-macam. Gua nggak ngomongin yang jualan burung atau jualan sepatu bekas gitu ya. Di marketplace Facebook itu ada orang yang jualan rumah biasanya, tapi foto rumahnya itu burem, bahkan kadang jempolnya kelihatan di kamera. Terus captionnya itu gua nggak tahu antara ngawur sama nggak niat atau kombinasi keduanya. Kadang nulisnya cuman kayak rumah, bangunan kokoh, dekat pasar, dekat musola, minat nego gitu. Gitu doang. Apaan coba? Gua mau nego apaan? Alamatnya aja kagak ada. Tadi fotonya nggak jelas ya. Alamatnya kagak ada, dekat musola kata dia. Musola mana? Gua tanya. Lu ke gacoan juga ada musola. Apa jangan-jangan rumah lu mie gacoan? Kan nggak jelas itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia ini jualan rumah loh coy. Ini orang dengan skill fotografi dan skill komunikasi jualan kayak tadi, di yang pertama, dia punya rumah, terus dia jual rumahnya. Ini dia lagi jual rumahnya nih. Artinya kemungkinan dia punya rumah lain. Ya anggap aja ekonominya di atas rata-rata gitu. Kok bisa? Kita aja kadang mau punya rumah gubuk itu mikirnya 7 turunan. Gua tambahin nih biar lebih lengkap mikirnya. Apakah dengan cara jualan seperti itu, yang tadi katanya ngasal itu, apakah rumahnya pasti tidak laku? Tidak, Bro, tidak. Tetap aja laku, kalau ada yang cocok tetap laku itu. Bahkan mungkin kalau lu cek langsung ya, somehow bagaimana nanti lu bisa menemukan alamatnya, terus lu cek langsung, itu kadang memang oke gitu rumahnya. Bagus-bagus aja, cuman memang cara jualannya, cara dia nulis di Facebook-nya yang rada begitu gitu. Sedikit, mengherankan gitu, dia jualan nulis kayak gitu, bisa punya rumah dan dijual rumahnya. Terus gue pernah lihat lagi kalau ini di video konten gitu ya, di reels. Jadi ceritanya ada 2 orang nih naik Tesla. Gua nggak tahu Tesla tipe apaan ya, tapi mereka naik Tesla nih ya. Gua aja belum pernah ya, ini mobil canggih, fiturnya macam-macam, mahal lah intinya. Tapi yang mereka lakukan adalah apa? Mereka masuk ke sebuah jalanan kuburan yang kanan kirinya itu ada kuburan gitu. Nah, kan si Tesla ini ada banyak sensornya ya buat safety, tapi dipakai sama mereka itu buat ngelihat setan coy di kuburan itu. Jadi pas layarnya muncul sesuatu, si 2 orang ini yang di dalam Tesla itu teriak-teriak, "Karena ada setan." Kata siapa? Kata Tesla, kata sensor Tesla. Luar biasa. Habis ini mending Elon Musk itu bikin padepokan sama YouTube penelusuran malam, kata gua harusnya.
Itu, Elon Musk Anda nggak tahu ya, itu sensor Anda itu buat ngelihat setan di kuburan harusnya. Coba sekarang mana yang merasa lebih rasional dan lebih maju pemikirannya dari kedua orang ini, lu pada mampu beli Tesla nggak? Ayo. Kalau rezeki berdasarkan kepintaran, harusnya lu pada yang lebih pintar dari orang ini minimal mobilnya di atas Tesla dong, ya nggak? Logis gua dong. Jadi kalau menurut gua terlalu banyak bukti di lapangan bahwa rezeki itu bukan berdasarkan kepintaran gitu. Ya faktornya banyak banget dan mungkin sebenarnya kepintaran atau kecerdasan komunikasi dan lain-lain itu bisa ngebus, tapi bukti di lapangan banyak gitu bahwa itu nggak selalu berbanding lurus. Kita pasti punya juga lah temen gitu yang pinter atau pinter banget. Apakah sekarang dia sukses gitu semuanya? Belum tentu. Kalau emang buat bisa makan ya, itu kan bentuk paling simpel dari rezeki. Kalau emang buat makan itu harus pinter, maka jutaan orang-orang tidak pinter di Indonesia ini udah pada meninggal karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain aslinya di kompetisi dunia nyata itu mereka tertinggal tapi kan nyatanya enggak ya ya orang-orang yang ngaco itu pada bisa makan minum dengan sejahtera gitu jadi kadang hidup itu nggak perlu terlalu dibikin ribet kayak tadi mau lu ngandalin fisika lu ngaku-ngaku introvert atau lu pintar setengah mati kadang ujung-ujungnya yang menang itu malah yang paling santai. Jadi coba kita mungkin santai aja kali ya coy, jangan kebanyakan teori. Kalau kebanyakan teori terus lu ngaco nanti malah jadi bahan konten gua berikutnya. Oke itu dari gua, terima kasih.